Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Aini. Saya kuliah di STI STM di Bandung, dan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah agama 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai syahadatain. Selanjutnya, apa sih itu syahadatain? Syahadat merupakan asas dan dasar dari 5 rukun Islam dan merupakan ruh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam. Jadi bisa dikatakan syahadat ini merupakan tiang agama Islam. Sedangkan pengertian syahadat menurut etimologi, syahadat berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahidah, yang artinya telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Kalimat syahadat sering disebut dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Dalam bahasa Arab, syahadatain berarti 2 kalimat syahadat. Kemudian kalimat la ilaha illallah telah ditafsirkan dengan beberapa penafsiran yang batil, antara lain la ilaha illallah artinya tidak ada sesembah kecuali Allah. Ini berarti batil karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang di hak maupun batil, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian yang kedua, la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari kalimat tersebut. Akan tetapi bukan ini maksud karena arti ini hanya mengaku tauhid rububiyah saja, dan itu belum cukup. Kemudian pengertian selanjutnya dari la ilaha illallah artinya tidak ada hakim penentu hukum selain Allah. Ini juga sebagian dari makna kalimat la ilaha illallah, tetapi bukan itu yang dimaksud karena makna tersebut belum cukup. Semua tafsiran yang tadi saya jelaskan adalah batil atau kurang. Adapun tafsiran yang benar menurut Salah dan para muthaqqiq, ulama peneliti, adalah tidak ada sesembah yang hak selain Allah seperti yang tersebut di atas. Syahadat Rasul anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mengakui yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Baik, kita ke slide selanjutnya, masih mengenai pengertian syahadatain, di mana pengertian syahadat Rasul anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mengakui secara lahir maupun batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Kemudian selanjutnya, rukun syahadat Rasul anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini juga mempunyai 2 rukun, yaitu kalimat hambanya dan utusannya. 2 rukun ini menafsirkan irfat, berlebih-lebihan, dan tafrid, meremehkan pada hak Rasulullah. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam 2 sifat yang mulia ini.
Al-abadu di sini artinya hamba yang menyembah. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan ciptaan manusia lainnya, yaitu Rasul itu sama seperti manusia, seperti kita. Demikian pula berlaku atas beliau apa yang berlaku atas orang lain, sebagaimana firman Allah. Jadi Nabi itu Allah ciptakan sama seperti kita manusia biasa, akan tetapi Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makna syahadatain. Makna syahadatain yang pertama yaitu mengakui ketauhidan. Artinya seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah dan tiada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Jadi dengan mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Makna yang kedua yaitu pengakuan kerasulan. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah seperti yang disampaikan melalui Muhammad Rasulullah, seperti yang disampaikan melalui Muhammad SAW, seperti misalnya meyakini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makna yang ketiga yaitu makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sebenarnya mengandung dua makna, yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah semata. Kemudian berkaitan dengan mengilmui kalimat ini, Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Berdasarkan ayat ini, maka mengilmui makna syahadat tauhid adalah wajib dan mesti didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Ya, seperti yang kita ketahui, syahadat berada di rukun Islam yang pertama. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk ke dalam surga. Yang kemudian, yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah mereka yang memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan kalimat tersebut sebelumnya yang lainnya, karena di dalamnya terkandung tauhid yang Allah menciptakan alam karenanya. Rasul mengajak paman beliau Abu Talib ketika maut datang kepada Abu Talib dengan ajakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujah di hadapan Allah. Namun Abu Talib enggan untuk mengucapkannya dan meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 13 tahun di Mekah, mengajak orang-orang dengan perkataan beliau, katakan la ilaha illallah. Maka orang kafir pun menjawab, beribadah kepada sesembahan yang satu, kami tidak pernah mendengar hal yang demikian dari orang tua kami. Orang Quraisy di zaman Nabi sangat paham makna kalimat tersebut, dan barang siapa yang mengucapkannya tidak akan menyeru berdoa kepada selain Allah.
Inti dari makna syahadatain adalah tentang makna la ilaha illallah. Intinya adalah pengakuan bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Ta'ala semata. Kandungan yang ada di dalam syahadatain. Yang pertama, syahadatain ini menjadi ikrar. Ikrar yaitu suatu pernyataan seorang muslim mengenai apa yang diyakini ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan dan memperjuangkan apa yang ia ikrarkan itu. Kemudian yang kedua, sebagai sumpah. Syahadat juga bermakna sumpah. Seseorang bersumpah berarti dia bersedia menerima akibat dan risiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Artinya, seorang muslim berarti siap dan bertanggung jawab dalam tegaknya Islam dan penegakan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, janji. Syahadat juga bermakna janji. Artinya setiap muslim adalah orang-orang yang berjanji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Kandungan syarat syahadatain antara lain, syarat-syarat syahadat adalah sesuatu tanpa keberadaan makna yang disyariatkannya itu tidak sempurna. Jadi seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa memenuhi syariat-syariat bisa dikatakan syahadatnya itu tidak sah. Syarat-syarat syahadatain ada 7, yaitu pengetahuan di sini seseorang yang bersyahadat harus memiliki pengetahuan tentang syahadatnya. Dia wajib memahami isi dari dua kalimat yang dia nyatakan itu serta bersedia menerima konsekuensi ucapannya. Yang kedua, keyakinan. Seseorang yang bersyahadat mesti mengetahui dengan sempurna makna dari syahadat tanpa sedikit pun keraguan terhadap makna tersebut. Yang ketiga, keikhlasan. Ikhlas berarti bersihnya di hati dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makna syahadat. Ucapan syahadat yang bercampur dengan riya atau kecenderungan tertentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat yaitu kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian ucapan dengan perbuatan. Pernyataan syahadat harus dinyatakan dengan lisan, diyakini dalam hati, lalu dilakukan dalam amal perbuatan. Yang kelima, kecintaan. Kecintaan berarti mencintai Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Cinta juga harus disertai dengan amarah, yaitu kemarahan terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan syahadat, atau dengan kata lain semua ilmu dan amal yang menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, penerimaan. Penerimaan berarti penerimaan hati terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan hal ini harus membuahkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meyakini bahwa tak ada yang dapat menunjuki dan menyelamatkannya kecuali ajaran yang datang dari syariat Islam. Artinya bagi seorang muslim tidak ada pilihan lain kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Yang ketujuh, ketundukan. Ketundukan yaitu tunduk dan menyerahkan kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahiriah. Artinya seorang muslim yang bersyahadat harus mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Perbedaan antara menerima dengan bertunduk yaitu bahwa penerimaan dilakukan dengan hati sedangkan ketundukan dilakukan dengan fisik. Oleh karena itu, setiap orang yang bersyahadat harus disaksikan amirnya dan selalu siap melaksanakan ajaran Islam dan dalam kehidupannya. Selanjutnya, asas dari tauhid Islam. Asas dari tauhid Islam, la ilaha illallah, adalah asas dari tauhid dan Islam. Dengan
direalisasikannya dalam segala bentuk ibadah kepada Allah dengan ketundukan kepada Allah, berdoa kepadanya semata dan berhukum dengan syariat Allah. Seorang ulama besar, Ibnu Rajab, mengatakan, Al-ilah adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati, diagungkan dan dibesarkan, dicintai, ditakuti dan dimintai pertolongan, harapan. Itu semua tak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah. Kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya selama tidak membatalkannya dengan aktivitas kesyirikan. Kita ke slide selanjutnya, makna syahadat bagi muslim. Bagi penganut agama Islam, syahadat mempunyai beberapa makna. Yang pertama, pintu masuk menuju Islam. Syariat sahnya iman adalah dengan syahadat, bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, syahadat ini merupakan tiang agama, sehingga itu merupakan pintu masuk, syarat syahadat yang merupakan pintu masuk Islam. Yang kedua, intisari ajaran Islam. Pokok dari ajaran Islam adalah syahadatain, sebagaimana ajaran yang dibawa nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Pondasi yang ketiga, pondasi iman, bangunan iman dan Islam itu sesungguhnya berdiri di atas dua kalimat syahadat. Yang keempat, pembeda antara muslim dengan kafir. Hal ini berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban syariat yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kelima, jaminan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan surga kepada orang yang bersyahadat. Kita ke slide selanjutnya, yaitu keutamaan dua kalimat syahadat. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Allah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersampaikan kepada Maryam dan ruhnya daripadanya, dan bersyahadat pula bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Itu dalam hadis muttafaq alaih. Dalam Sahih Muslim dan lainnya, hadis marfu dari Utsman radhiyallahu anhu, barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui makna la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu dalam HR Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tiadalah seorang hamba bertemu Allah meninggal dunia dengan membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikit pun, pasti akan masuk surga. Jadi syahadat jika kita mengimaninya bisa membawa kita ke surganya Allah. Keutamaan dua kalimat syahadat. Dari Ubaidillah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencukupkan dua kalimat syahadat untuk para
untuk pada sahabat, yaitu untuk mengucapkannya, mengamalkan arahannya, lalu melaksanakan konsekuensinya, selalu selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi berbagai tradisi syirik. Inilah makna ucapan la ilaha illallah, sedangkan ikrarnya Muhammad Rasulullah mengharuskannya taat kepada utusan Allah ini sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Keutamaan dua kalimat syahadat. Makna yang tadi seperti saya jelaskan itu dipahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab, termasuk kandungannya, yaitu nafyu peniadaan dan isbat penetapan. Kelima ini tidak cukup hanya dilisankan saja, namun harus dipahami maknanya, diamalkan tuntunannya, serta lahir maupun batin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19 yang berbunyi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Zukhruf ayat 86, dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakininya. Dan ayat semisal yang menjelaskan ilmu memahami makna menjadi syariat kalimat syahadatain. Karena itulah ketika seorang musyrik mengucapkan dua kalimat syahadat secara zahir, dia dilindungi dan darahnya dijaga, sehingga dia diuji dan dilihat setelah itu. Jika dia istiqomah di atas agamanya dan konsisten dengan tauhidnya serta mengamalkannya, ajaran Islam, maka dia sebagai muslim dia mendapat hak dan kewajiban sebagai mana kaum muslimin lain. Jika dia menyelisihi tuntutan syahadatnya, meninggalkan sebagian syariat Islam dan dengan menentang dan mengingkari atau menghalalkan sesuatu yang sudah sangat jelas keharamannya, maka kalimat ini tidak bisa menjamin. Banyak cendekiawan dan kaum awam pada zaman sekarang, entah karena bodoh atau taklid, telah rusak akidah mereka dan tumbuh kejahiliahan terhadap din dan arahan dua kalimat syahadat ini. Bahkan makna bahasa Arab secara umum, karenanya tidak heran jika mayoritas mereka tidak memahami makna dua kalimat syahadat. Mereka menganggap cukup membacanya berulang-ulang disertai keyakinan mendapat pahala besar, kebaikan, terjaga harta dan darah tanpa memahami maknanya, dan melakukan hal yang membatalkannya. Karena itulah sangat dibutuhkan penjelasan makna dua kalimat syahadat ini sebagai iqamatul hujjah bagi orang yang tindakannya bertentangan dengan tuntutannya dan meyakini kalimat syahadat cukup dibaca berulang-ulang lantas menjadi muslim yang sempurna tauhidnya. Jadi syahadat itu mempunyai makna-makna yang sangat dalam. Tidak hanya kita melafalkan, kita sering berulang-ulang, tapi kita tidak mengimani, tidak meyakini, yaitu sama saja percuma. Jadi kita memang harus benar-benar mengimaninya gitu. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Dalam mengikrarkan kalimat syahadat harus disertai dengan mengetahui maknanya. Keduanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Makna bagi orang yang mengucapkannya wajib mengetahui maksud kalimat itu, meyakini maknanya dan menerapkannya dalam hidup.
Dan setelah kita memahami bahwa la ilaha illallah tidak cukup dilafalkan saja dengan membenarkan risalahnya, dan setelah kita memahami bahwa la ilaha illallah tidak cukup dilafazkan saja, begitu juga dengan kalimat pasangannya Muhammad Rasulullah harus disertai dengan membenarkan risalahnya, komitmen dengan makna dan tuntutannya, yaitu keyakinan yang menghujam dalam hati bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Tuhannya Azza wa Jalla. Dia telah memandatkan syariat ini sebagaimana risalah kerasulan, memerintahkan untuk menyampaikannya kepada umat dan mewajibkan kepada seluruh umat untuk menerima risalahnya dan berjalan di atasnya. Nah, itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, syahadatain itu merupakan tiang agama untuk agama Islam, dan syahadatain itu tidak hanya cukup untuk diucapkan saja, tapi kita juga harus meyakini, mengimani juga gitu. Karena percuma saja jika syahadat ini hanya diucapkan saja tanpa kita mengimani serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan karena saya sedang dalam tahap pembelajaran. Mohon masukannya untuk saya supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.